Untuk hal itu kita membahas tentang limit. Ini ada beberapa permasalahan yang mau dibahas. Ada terkait dengan limit yang ya sederhana, lebih ke arah bagaimana merepresentasikan atau menentukan sebuah nilai limit dari sebuah grafik fungsi kayak gini. Nanti kita bahas ini semua di nomor 2. Ya, semoga cukup waktunya sampai akhir. Kemudian kita juga melihat kemudian kita juga melihat dari limit ini tuh menyatakan apa ketika sebuah kurvanya seperti ini. Ada dua buah kurva. Kita bahas juga. eh, Kemudian yang keempat, ini kita mengenal tentang yang namanya definisi dari sebuah limit yang berupa proses pendekatan. Nanti kita bahas juga di nomor 4. Kemudian yang nomor 6, ini hanya bagian C dan D, tapi kalau misalkan ada waktu nanti kita bahas yang A dan B juga. Ini lebih ke arah kita menggunakan sifat-sifat limit yang ada seperti apa nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan soal C dan D. Kemudian yang nomor 7 juga sama, kita menggunakan sifat-sifat limit. Kemudian ada beberapa manipulasi aljabar ya, lebih ke menyederhanakan bentuk fungsinya supaya nanti kita bisa memperoleh limitnya. Ini ada beberapa nomor, ada 5 nomor nanti yang kita bahas. Kemudian yang nomor 8 juga ini kita menentukan limit dan bisa mendeskripsikan nanti limitnya itu ada atau enggak dilihat dari limit kiri kanan. Sebetulnya yang ini juga harusnya seperti itu. Jadi nomor 8 itu kelanjutannya karena fungsinya ini fungsi yang khusus. Ada yang disebut sebagai fungsi mutlak dan ada yang disebut sebagai fungsi tangga. Yang ini yang C sama yang D itu berupa fungsi tangga. Tapi kita nanti bahas yang B dan C. Kalau masih ada waktu nanti kita bahas juga. Nomor 9 ini kaitannya dengan limit juga sebetulnya, cuma fungsinya lebih khusus. Yang sebelumnya itu fungsi mutlak, kalau di sini digabungkan dengan fungsi trigonometri yang sederhana. Nanti kita selesaikan juga dan di soal yang ini nanti muncul yang namanya teorema Apit untuk menyelesaikan soal nomor B dan C di nomor 9. Kemudian yang nomor 10 kita menggunakan teori dasar untuk limit trigonometri. Ya ada sifat untuk menyelesaikan trigonometri sin, tan, terus cos ketika bentuknya itu sebuah fungsi yang rasional atau sering dikenal sebagai fungsi bentuk pecahan. Nanti ini juga kita bahas. Ini error. Suaranya jelas kan? Kalau misalkan sini. Oke, sip. Kita lanjutkan. Karena udah 9:08 dan ini 7 orang ya nggak apa-apa, kita mulai aja. Kita menghargai yang tepat waktu. Di nomor 2 ini kaitannya dengan limit. Cuma yang eh, kita perhatikan di sini adalah menentukan limit ketika diberikan sebuah grafik fungsi. Dan ini nggak tahu fungsinya apa, tapi di sini ada grafiknya. Nah, yang disebut sebagai limit itu adalah sebuah proses pendekatan. Pendekatan sebuah nilai dari kiri dan kanannya. Jadi kita nggak bisa nih menentukan nilai dari sebuah fungsinya, tapi limitnya tetap ada. Kenapa? Karena kita mendekati dari arah.
kiri dan arah kanan sebuah fungsi. Kalau disajikan dalam bentuk grafik, berarti yang kita pandang nanti itu adalah kecenderungan. Kalau saya sering bilangnya itu adalah kecenderungan dari sebuah nilai sebelah kirinya, dari arah kirinya, dan kecenderungan dari sebelah kanan itu sama, maka kita bakalan memperoleh nilai limitnya. Itu maksud dari limit ini. Jadi kita memandang dari sebelah kiri dan sebelah kanannya. Untuk yang nomor A, ini yang kurva biru itu adalah fungsi f, fungsi fx. Kemudian kita mau mencari pendekatan nilai dari x sama dengan 0 atau menuju 0 di sini. Berarti kita lihat x0-nya itu di mana. X0-nya itu berada di sini. Ketika kita udah tahu bahwa x0-nya itu berada di sini, mana sih? Nah, berada di sini, titik nolnya itu atau X-nya 0, berarti kita harus tinjau dari arah kiri dan dari arah kanan. Nilainya berapa atau Y-nya berapa. Nah, kalau kita perhatikan bahwa si X0 atau X menuju 0 itu dari arah kanan maupun dari arah kiri, itu menghasilkan nilai yang 0. Nilainya 0 ke sini, si Y-nya 0. Dari kiri ke 0, dari kanan juga ke 0. Berarti nanti kita bisa menjawab bahwa limit X yang menuju 0 untuk suatu fungsi fx yang berupa kurva yang warna biru, ini hasilnya 0. Karena ditinjau dari kiri menuju 0 dan ditinjau dari kanan juga menuju 0. Itu maksud dari limit uh, pada sebuah grafik yang fungsinya kita tidak tahu. Kemudian kalau X-nya menuju 1, kita lihat dulu X1 itu yang mana. X1 itu ini. Berarti yang kita tinjau adalah X1-nya di sini. Nah, ini tuh. Itu nilainya berapa? Ya kita lihat dari kiri dan kanannya. Kalau dari kiri berarti di sini, kalau dari kanan berarti arahnya ke sana. Dan kita lihat kurvanya atau kecenderungan dari sebuah fungsi ini. Kalau dari kiri, dia berhenti dari sebuah titik yang berwarna putih ini, dan dari kanan juga dia berhenti di sebuah titik yang berwarna putih juga. Enggak titik yang ini. Berarti limitnya, karena limit ini merupakan pendekatan dari kiri dan kanan, maka nanti hasilnya ya Y-nya kita perhatikan di sebelah kirinya, yaitu 2. Berarti untuk limit X menuju 1 fx itu hasilnya adalah 2, karena kita tinjau dari sisi pendekatan arah kiri dan arah kanan. Kalau yang warna biru ini apa? Nanti yang warna biru ini kita sebut sebagai F1. Dan nanti akan pembahasannya lebih mendalam mengenai kekontinuan nanti. Itu bakalan dibahas. Kita hanya menentukan limit saja di sini yang ditinjau dari kiri dan kanan. Kemudian untuk limit X menuju 2 dari kanan. Jadi kalau ada tanda plus di angkanya itu kita tinjau dari kanan. Nah, kita lihat dulu 2 itu yang mana, X sama dengan 2 itu yang mana, X sama dengan 2 itu yang ini. Karena kita tinjau dari arah kanan, berarti ya dari sini aja. Dari arah kirinya gimana? Ya nggak perlu kita tinjau, karena di soalnya hanya melihat limit dari arah kanan saja. Berarti kita tinggal lihat saja bahwa dari sebelah kanan itu untuk menuju X sama dengan 2, arahnya ke sini. Dan menuju nilainya adalah 0 si Y-nya. Berarti limit X menuju 2 dari arah kanan itu hasilnya 0. Kemudian untuk yang nomor D, ini kita tinjau dari arah kirinya nih, karena tandanya negatif. Berarti dari arah kurva atau garis yang warna biru itu dari kirinya. Ke mana? Ya ke X2 gitu. Jadi dari sini, mau dari sini juga diambil boleh gitu. Nanti ke X sama dengan 2-nya sebelah mana gitu. Yang penting dari arah kirinya, ya segini aja juga udah cukup. Oh, dari arah sini, dia akan berhenti di sini. Di Y sama dengan 1. Untuk pendekatan bagian kirinya atau arah kiri di X sama dengan 2 yang ini. Nah, dia berhenti di 1, bukan di 0. Kalau di 0 berarti harusnya ini tuh di bawah. Berarti ini hasilnya adalah 1. Nah, nanti ketika kita menentukan sebuah limit, maka kita harus menentukan limit arah kiri dan arah kanannya. Itu harus sama. Ketika limit kiri dan kanannya itu sama, maka kita memperoleh nilai limitnya atau hasil dari limitnya. Kalau tidak sama, nanti akan berujung terhadap
limitnya itu tidak ada. Jadi kalau misalkan ini nih untuk soal C dan D, terus kita mau menentukan limit X-nya menuju 2 itu tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Kemudian yang E, ini X-nya menuju 2 langsung ditulis lagi. Ya tadi udah dibahas, berarti ini tidak ada. Itu karena limit kiri dan kanannya sama. Kenapa yang B limit X menuju satunya sama dengan 2? Ya karena limit kiri kanannya sama kan menuju 1 tadi. Untuk yang X1. Nah, dari kirinya ke 1 yang ini, dari kanannya juga sama. Maka limit X menuju satunya itu adalah 1. 1, 2. Kemudian untuk nomor 3 ini diberikan sebuah grafik yang lumayan aneh gitu terlihatnya, tapi ini bagus. Grafik yang bagus ini dan yang ini juga. Dan karena tadi si limit ini tuh saya sering sebut sebagai kecenderungan dari sebuah eh, kurvanya menuju sebuah titik, maka kita harus melihat ini tuh titiknya mau ke arah mana, nilainya mau ke arah mana. Nah, kalau misalkan di sini si fungsi f-nya yang kurva hijau, ini juga sama, jadi kita tinjau dua-duanya, kita coba yang ini dulu, misalkan f-nya itu kurva yang warna hijau seperti ini, kemudian kita mencari limit x menuju nolnya, berarti titik nol itu ada di sini kan, titik asal. Nah, kalau kita perhatikan bahwa si kurva ini tuh bakalan menuju nol juga gitu nilai y-nya, karena kan terus-terusan mengecil dan cenderung ke nol. Nah, makanya nanti untuk yang ini, limit X menuju nolnya itu adalah nol. Limit X menuju nol dari sebuah fx-nya itu sama dengan nol. Karena ini menuju ke nol si y-nya. Dari kiri dan dari kanan juga ini menuju ke nol. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan kurva yang kedua ini? Nah, kalau kurva yang kedua, ini limit X menuju nol dari fungsi fx yang kedua, ini nggak tahu nih nilainya mana karena dari arah sini kan kecil ya, dari awalnya dari arah kanan itu kecil dulu, terus membesar membesar, dan ada kemungkinan nilainya itu berada di sini atau di sini, kita nggak tahu karena ini sangat kecil sekali, berdempetan sekali, dan dari arah kiri juga ada kemungkinan di atas atau di bawah. Begitu. Dan kalau kita lihat fungsinya berosilasi seperti ini, maka kemungkinan nggak sama antara kiri dan kanannya untuk bertemu gitu. Kalau sama kan jadi kayak gini gitu. Ini nggak berosilasi. Tapi kemungkinan yang satu di atas, yang satu di bawah gitu. Jadi limit kiri dan kanannya itu tidak sama, maka ini limit x menuju nol dari fungsi yang kedua itu tidak ada. Begitu. Karena kurvanya berosilasi dan ada kemungkinan nilainya itu di atas atau di bawah untuk si X-nya. Begitu. Kemudian, eh, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Untuk dua pembahasan terkait menentukan limit dari sebuah kurva? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini kita menentukan sebuah limit juga, tapi ada definisi limitnya tersendiri bahwa kita mau mencari uh, untuk yang kondisi ini ya, kita mau menentukan si X-nya menuju setengah, tulislah kalau dilihat dari sini ya, limit X menuju setengah dari sebuah fungsi fx, ini hasilnya adalah 1. Nah, ini tuh benar atau enggak? Jadi sebetulnya limit itu uh, mencari delta yang sangat kecil dengan memenuhi sebuah persyaratan bagian y-nya. Jadi kalau misalkan kita punya x di sini, nah dalam interval ini 1 sampai 3/4 itu pengen sangat kecil supaya dapat setengahnya.
Nah, tujuannya untuk apa? Nah, kalau misalkan kita substitusikan atau kita evaluasi si X-nya 1/3, kemudian nanti dapat fx-nya adalah 6/5, kemudian kita cari juga 3/4-nya, nanti hasilnya adalah 4/5. Nah, tujuannya si Y ini juga pengen sangat kecil dan nanti menghasilkan nilai yang kita harapkan. Kalau di sini nilai yang diharapkannya adalah 1. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah deltanya atau jaraknya dari 1/3 ke setengah atau 3/4 ke setengahnya itu yang paling bagus berapa. Nah, kalau kita tinjau dari sini, berarti delta yang kita pilih itu adalah si X-nya kalau dari 1/3, berarti kita tinggal cari saja untuk deltanya itu ya substitusi X-nya 1/3, kita kurangi dengan setengah saja. Dan nanti kita samakan penyebutnya jadi 6, ini 2, ini berapa ya? Eh 3 ya, hasilnya adalah min 1/6. Nah, karena kita salah dalam menuliskan ini, harusnya yang lebih besar dulu karena eh, ya kita mau nyari selisihnya, tapi kalau mau lebih aman, ya pakai harga mutlaknya sesuai yang ada di definisi juga boleh. Jadi ini masih harga mutlak, ini juga, dan ini, jadi hasilnya adalah 1/6. Dan kalau kita memilih eh, deltanya itu 1/6, maka kita akan memperoleh nilai satu ini yang sangat dekat dengan jarak yang sangat dekat. Kalau misalkan ini terlalu lebar atau ininya juga terlalu lebar, tapi kita bakal memperoleh nilainya itu sama dengan 1 ketika deltanya itu kita pilih 1/6. Begitu, jadi lebih kecil daripada ini. Kalau misalkan kita lihat lagi, ya mungkin nanti si deltanya itu ada di sini 1, terus di sini juga 1, terus ada lagi gitu. Jadi kita lakukan apa namanya, pembagian dari si sumbu X-nya sebesar 1/6, nanti diperoleh eh, hasilnya itu adalah 1 untuk limit. Gitu. Jadi untuk menentukan nilai delta, ya kita tinggal substitusikan mau yang 1/3 atau 3/4. Itu nomor 4 untuk menentukan deltanya yang lebih dari itu. Kemudian yang nomor 6, kita mau menentukan limit dari sebuah fungsi. Kita ada pengetahuan di sini, ada f0-nya 7, g0-nya 3, kemudian limitnya juga diketahui untuk x menuju 0-nya dan si g-nya juga. Nah, yang kita cari itu adalah limit x menuju 0. Limit x menuju 0 dari sebuah fungsi yang seperti ini. Jadi kalau mau menentukan atau menyelesaikan si C, maka kita bisa menggunakan sifat limit eh, yang linear, mengandung unsur linearitas itu. Jadi mau di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi kita bisa melakukan proses limit ini tuh uh, satu persatu. Jadi enggak kita selesaikan fungsinya menjadi sebuah fungsi sederhana, tapi kita bisa melimitkan satu suku satu suku. Jadi kalau proses pembagian ya kita bisa melimitkan untuk bagian pembilangnya dulu, terus nanti ini menuju 0, terus bagian penyebutnya, dan bagian penyebutnya ini tuh kita bisa limitkan masing-masing. Jadi limit x menuju 0 dari sebuah fx dikurangi dengan limit x menuju 0 dari x, terus ditambah dengan limit x menuju 0 dari 1. Nah, kayak gini. Jadi kita bisa melakukan proses limit ini, perhitungan limit terhadap masing-masing sukunya karena bersifat linearitas tadi. Nah, untuk limit terhadap sebuah konstan itu adalah konstannya tersendiri. Di sini ada satu konstannya, jadi ya limit x menuju 0 dari 1 ya 1. Kalau limit x menuju 0 dari gx itu tadi udah diketahui hasilnya min 1. Limit x menuju 0 dari fx-nya itu 1. Kemudian ini limit x menuju 0 dari x-nya ya 0 gitu. Karena dari kiri kanan itu tetap 0 hasilnya, ya coba aja. Terus nanti ini ditambah dengan 1. Nah, kalau udah dapet kayak gini, berarti kita memperoleh min 1/2. Itu adalah si C-nya. Jadi kita bisa melakukan
perhitungan limit ini terhadap masing-masing suku yang ada di sebuah fungsi. Kemudian yang D ini juga sama. Oke. Nah, si limit juga nggak hanya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pembagian. Si limit juga bisa melimitkannya itu, saya tuliskan limit X menuju sebuah A lah, itu nilainya. Terus ada sebuah fungsi fx. Nah, si fx ini tuh misalkan berpangkat n. Kayak gini, berpangkat n. Nah, kita bisa melakukan proses ini nih. Ini proses limitnya itu kita limitkan dulu X menuju A dari sebuah fx, nanti tinggal dipangkatkan, itu maksudnya. Jadi kita bisa melakukan, salah lagi. Nah, kita bisa menghitung dulu limitnya, kemudian dipangkatkan, atau tadi eh, dijumlahkan dulu baru dilimitkan, boleh, dikalikan dulu baru dilimitkan juga boleh. Nah, maka yang ini kita coba limitkan dulu masing-masing, jadi si akarnya ini tuh eh, di akhir gitu, untuk melakukan proses akar. Jadi ini limit X menuju 0 dan si pangkatnya juga sama di akhir. Jadi ini untuk fx, enggak di akhir, sebelum akar. Yang paling akhir itu akar. Nah, ini dikuadratkan setelah dilimitkan, kemudian dikurangi. Eh, ya, ini boleh ditulis kayak gini lah, biar lebih lengkap. 3 itu, terus nanti limit X menuju 0 dari GX. Boleh kayak gini. Tapi kita sebetulnya punya eh, sifat limit untuk yang 3GX ini ya. Jadi kalau misalkan ada limit X menuju 0 dari sebuah konstan yang dikalikan dengan sebuah fungsi, atau jangan 0 sih, semua bilangan. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai fx, dan si konstannya bisa apa ya istilahnya, keluar atau difaktorkan dari limit. Jadi ya bisa keluar lah dari limitnya, karena tetap aja kan limit dari 3 itu 3. Nah, ini akan sama dengan untuk limit fx-nya, tadi fx-nya itu 1, berarti ini 1 kuadrat dikurangi dengan ya limit 3 itu 3, limit gx-nya itu adalah min 1. Terlalu panjang. Dan nanti hasilnya adalah akar dari 1 ditambah 3, itu adalah 4. Jadi akar 4 ini adalah 2. Nah, seperti itu. Untuk menghitung sebuah limit menggunakan sifat-sifat limit yang ada, dan kita menyelesaikan soal C dan D. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Hmm, Kalau tidak ada, ih, kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 ini sama juga sih. Hampir mirip dengan tadi, kita menggunakan sifat-sifatnya boleh, atau di sini karena fungsinya juga diketahui. Di sini tuh jadi berupa fungsi, bukan fx atau gx lagi yang nggak diketahui fungsinya seperti apa. Kalau yang seperti tadi itu kita tinggal menggunakan sifat-sifat, nanti bisa menyelesaikan karena ada nilai dari limit sebuah fungsinya gitu. Meskipun fungsinya nggak tahu itu fungsinya jenis apa, tapi hasilnya ada gitu. Kalau ini fungsinya ada, terus kita mau limitkan, eh ini kebiasaan saya aja. Kalau mau menentukan limit tuh kita cari limit kiri dan kanannya untuk yang B. Tapi sebetulnya ini bakalan sama juga sih. Nanti divalidasi aja ya sama teman-teman biar mempersingkat waktu. Ini T menuju min 1 dari sebuah fungsi T pangkat 3 ditambah 3T min 2, kayak gini. Terus kita mau menyelesaikannya. Nah, kalau mau menyelesaikannya ya kita tinggal substitusikan aja min satunya terhadap T. Dari kiri dan kanan juga kan tetap mensubstitusikan min 1 ini. Kemudian nanti
Di sini nggak akan ada pengaruh juga si fungsinya, mau kiri atau kanan, fungsinya fungsi yang sama. Jadi kita substitusikan min 1 pangkat 3, kemudian ditambah 3 ini min 1 dikurangi dengan 2. Nah, kalau kita selesaikan min 1 pangkat 3 karena pangkatnya ganjil, berarti hasilnya negatif. Jadi pangkat yang ganjil untuk bilangan negatif itu hasilnya bakalan negatif. Kemudian ditambah dengan 3 dikurangi, harusnya dikurangi ya. Ya udahlah, min 3 aja dikurangi dengan 2. Berarti ini hasilnya min 6 ya. Nah, kayak gitu. Itu untuk yang B limitnya. Jadi kita substitusikan aja. Nah, kalau yang C, ini kita substitusikan juga sih sebetulnya. Limit U menuju 2 dari akar 3 U kuadrat ditambah 4 per U ditambah 2. Kayak gini. Ya, kita tinggal substitusikan. Jadi akar dari 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 4 dibagi dengan 2 ditambah 2. Yang ini. Ini hasilnya adalah akar dari 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 12 tambah 4 per 4. Dan ini kita bisa selesaikan menjadi nah, misalnya 16 per 4, dan 16 per 4 itu ya 4. Hasilnya adalah 2. Itu. Terus yang D juga. Nah, kalau yang D juga sih sama sebetulnya. Yang D ini kita coba substitusikan dulu gitu. Kita substitusikan dulu. Ini X kuadrat min 9 per X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 6X. Nah, kita substitusikan dulu tiganya, jadi kan 9. Ya, 3 pangkat 2 gitu, jadi 9. 9 kurangi 9 dibagi dengan 3 pangkat 3-nya 27 dikurangi 5 dikali 3 pangkat 2-nya 9 ditambah 6 kali 9 itu 54. Nah, kalau kita perhatikan 9 kurangi 9 itu 0. Terus yang ini 5 kali 9 itu kan 45 ya. Nah, sih. Oh, 54, benar, salah-salah. Ini kan kali 3, 6 kali 3 itu 18. Nah, 18. Jadi kalau 27 ditambah 18 itu hasilnya 45. 45 dikurangi 9 kali 5 itu 45 juga. Jadi ini tuh 0 per 0. Nah, ketika kondisinya 0 per 0, maka kita harus cari cara lainnya. Cara lainnya ya kita bisa eh, memfaktorkan atau mencari bentuk sederhana. Ada nggak yang kita bisa bagi? Jadi ini limit X menuju 3-nya untuk X kuadrat min 9. Kalau kita faktorkan jadi X min 3 dengan X plus 3. Ini tuh kalau teman-teman ingat yang bentuknya kayak gini. A kuadrat min B kuadrat itu sama aja dengan A plus B, A min B, atau mau dibalik juga boleh. Ini ada di buku-buku kalkulus terkait menyederhanakan bentuk kuadrat. Nah, jadi kayak gini. Terus yang bagian penyebutnya juga kita bisa memfaktorkan ya. Kalau misalkan bingung ya kita faktorkan dulu X-nya, terus yang ini kalau ada 3 keliru. Ini sisanya X kuadrat itu karena satu X-nya, satu X-nya itu difaktorkan. Ini min 5X tambah 6. Nah, setelah ini ya kita faktorkan lagi. Nah, kalau misalkan lupa cara memfaktorkan yang ini, di limit itu kalau ada 0 per 0, berarti ada salah satu yang sama antara X min 3 atau X plus 3. Tapi yang cenderung mendekati itu adalah X min 3-nya gitu, yang akan kita bagi. Berarti salah satu faktor dari X kuadrat min 5X plus 6 ini itu adalah X min 3 gitu. Ini dengan X. Nah, ini tuh X min 3. Terus satu lagi X gitu. Dan nggak tahu nilainya. Nah, karena kita mau menentukan di sini itu adalah 6, berarti si min 3-nya itu harus minus 2. Karena nanti min 3 dengan minus 2 itu adalah plus 6. Jadi ini adalah faktornya. Nah, setelah kita faktorkan ya kita tinggal membaginya saja. Karena ini prosesnya limit. Kalau fungsi itu nggak boleh dibagi ya. Kalau limit boleh. Berarti ini hasilnya adalah limit X menuju 3 dari X plus 3 per X min 2.
Ya, setelah ini kita tinggal substitusikan aja X-nya 3. Jadi 3 ditambah 3 dibagi 3, ini 3 min 2, itu hasilnya adalah 6 per 3, atau hasilnya 2. Gitu. Itu untuk nomor yang D. Kemudian harusnya saya kasih keterangannya. Nah, tadi ini B, ini C, ini D. Kemudian untuk yang F, dari di sini aja baru. Untuk soal yang F, karena ini ada bentuk akar, kita bisa melakukan sebuah mengganti simbol yang baru itu supaya bentuk akar ini itu kita bisa atasi. Contohnya ya kayak gini. Kita misalkan aja uh, variabel yang baru yaitu y yang isinya adalah akar x. Jadi kalau misalkan kita perlu x-nya, berarti kan tinggal dikuadratkan aja. Atau y kuadrat ini akan sama dengan x. Nah, kita tinggal ganti aja permasalahan yang ada di si fx ini. Karena y-nya itu adalah akar x, berarti si limitnya kita bisa ubah menjadi y menuju 2 gitu. Karena tadi x-nya menuju 4. Kalau y-nya yang menuju 2, si 4-nya kita akarkan. X-nya menuju 2, terus ya x yang ada di sini kita ganti dengan y kuadrat, terus dikurangi dengan 2, terus akar x-nya itu adalah y, berarti 2y, bagi dengan ini 3, terus ini x, berarti y kuadrat dikurangi 12. Gitu. Terus setelah ini ya kita coba substitusikan aja. Harusnya sih sebetulnya kita substitusikan di uh, persamaan ini aja, tapi kalau disubstitusikan juga langsung ini hasilnya bakalan 0 per 0 juga. Jadi ini nggak besar lah. Jadi langsung aja ya. Kalau mau tinjau ya 4 kan dikurangi 2 akar 4 itu kan 2 ya. Jadi 2 kali 2 4, jadi 4 kurangi 4 itu 0. Kemudian yang ini juga 3 kali 4 itu 12, dikurangi 12 0, jadi 0 per 0. Makanya langsung kita prosesnya seperti ini. Kemudian kita coba faktorkan seperti yang tadi, berharap kita bisa membagi bagian pembilang dan penyebutnya. Ini Y, terus ini Y min 2 gitu. Nah, si Y min 2 biasanya yang mengakibatkan 0 per 0, jadi kita harus bagi. Yang ini juga kita coba, ya tiganya difaktorkan dulu, jadi Y kuadrat min 4 kan di sini. Nah, setelah ini baru kita selesaikan si kuadratnya, pemfaktorannya, yaitu 2 dibagi dengan 3. Nah, yang ini adalah Y min 2, Y plus 2. Kayak gitu. Sesuai dengan konsep aljabar yang sebelumnya. Jadi ini tinggal kita bagi Y min 2-nya. Berarti ini sisanya adalah Y menuju 2 dari Y per 3 Y plus 2. Atau ya ini hasilnya adalah si Y-nya tinggal substitusi 2 per 3, ini 2 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 2 per 4 dikali, atau 3 kali 4, ini aja boleh. Nah, ini dengan ini kan sisanya 2, jadi hasilnya adalah 1/6. Itu untuk yang nomor F. Kemudian yang terakhir yang G. Yang G juga sebetulnya sama, cuma di sini tuh ide yang nomor G itu kalau kita substitusikan nih, yang ini kan enggak 0 ya. Kalau disubstitusikan jadi 2 per 0 gitu. Tapi 2 per 0 itu sedikit meragukan gitu. Dikurangi dengan 1 per 0 juga sama juga. Makanya untuk menyelesaikan soal yang G, kita coba samakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya berarti ke T kuadrat min 1. Atau sebetulnya T kuadrat min 1 itu adalah T min 1 dikali T plus 1. Kayak gitu. Nah, kita coba samakan penyebutnya dengan T min 1 dan T plus 1. Kalau ini masih 2T, karena kan penyebutnya udah sama. Terus kalau T min 1 berarti harus dikali T plus 1. Siapanya? Satunya. Gitu. Jadi ini T plus 1 dikali 1 ya ini hasilnya. Kemudian kita coba sederhanakan. Ini koeks lagi.
Min 1 kita coba sederhanakan jadi 2T kurangi T dikurangi 1 dibagi dengan, ya ini T-1 terus T+1. Kayak gitu. Terus kita coba lihat kembali 2T dikurangi T itu kan T ya. Jadi ininya T-1, terus yang bagian bawahnya juga T-1. Dan ini T+1. Nah, yang ini kita bagi T-1-nya, berarti tersisa limit T menuju 1. Saya menulis X terus ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini sisanya adalah T+1 dan kita substitusi T-nya, hasilnya adalah setengah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk menentukan limit. Jadi kita coba dulu si limitnya apakah 0 per 0 atau seperti yang tadi tahingga kurangi tahingga itu ada agak sedikit meragukan. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang seperti ini. Kalau tidak ada, ya lanjut ke nomor 8. Di nomor 8 ini kaitannya dengan limit juga sebetulnya. Tapi ada fungsi khusus yang nomor B ini tuh eh, fungsi mutlak. Jadi kalau fungsi mutlak tuh kan berbeda ya antara kiri dan kanannya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita tinjau dari sisi mutlaknya, fungsi mutlaknya yang X min 2, ini tuh kita bakalan memperoleh definisinya adalah X min 2 yang positif, kemudian X min 2 yang negatif. Kayak gitu. Jadi hasilnya si X min 2-nya itu positif atau negatif. Nah, ini punya batasan, yaitu di X min 2-nya yang lebih dari sama dengan 0. Kalau yang bawahnya itu X min 2-nya harus kurang dari 0, gitu. Yang kurang dari 0. Jadi kalau kurang dari 0 ya negatif, nanti tetap mengikuti definisi bahwa si harga mutlak ini itu akan selalu positif. Kayak gini. Berarti kalau dari sini kita bakalan punya X-nya harus lebih dari 2, kalau yang ini X-nya harus kurang dari 2 gitu. Jadi kalau X-nya lebih dari sama dengan 2, kita menggunakan X min 2. Kalau kurang dari 2, kita menggunakan minus X min 2. Nah, karena limit itu kita tinjau dari arah kiri dan kanan, berarti kita menentukan limit X menuju 2-nya dari kanan dulu. Kalau dari kanan, berarti kan X-nya lebih dari 2 atau kurang dari 2 kalau dari kanan. Ya lebih dari 2 gitu. Karena kan ini 2 nih titiknya. Oke. Misalkan ini 2, sini garis, kan dari kanan tuh dari sini. Berarti kan lebih dari 2. Nah, ketika lebih dari 2 kita menggunakan X min 2, bukan minus X min 2. Jadi kita ganti si harga mutlak X min 2-nya itu jadi X min 2 tambah dengan X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Kayak gitu. Nah, kalau kita substitusikan di sini, maka akan menghasilkan nilai 0 per 0 tadi. Ya, berarti kita harus melakukan penyederhanaan lagi seperti yang sebelumnya kita lakukan. Jadi limit X menuju 2 dari kanan, kita bakal memperoleh yang ini menjadi X kuadrat ditambah X min 6 dibagi dengan X min 2. Ya, ini kita tinggal selesaikan dari kanan. Yang atasnya kita faktorkan X min 2 dengan X plus 3. Karena min 2 dikali 3 itu hasilnya minus 6. Kalau dijumlahin hasilnya adalah plus 1. Ini X min 2. Berarti kan yang ini kita bisa bagi, maka kita punya limit dari kanan 2 itu adalah 2 ditambah 3 itu sisanya, yang hasilnya adalah 5. Kemudian kita cari juga limit kirinya, limit X menuju 2 dari kiri. Nah, kalau dari kiri berarti kan dari arah sebelah sini itu kurang dari 2. Nah, ketika kurang dari 2 ya kita menggunakan minus X min 2 ini si harga mutlaknya terus ditambah dengan X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Nah, terus kita tinggal selesaikan aja limit X menuju 2 dari kiri. Ini jadi X kuadrat min X. Ini minus dengan minus jadi plus ya. Jadi plus 2 dikurangi 4 jadi min 2 per X min 2. Nah, ini tinggal disederhanakan seperti sebelumnya. Kita coba faktorkan ini X, ini juga X. Ya, ini 1, yang ini 2. Karena pengennya negatif, berarti ini negatif, ini positif. Karena min 2 kali 1 itu minus 2. Kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Dibagi dengan X min 2. Berarti ini kita sederhanakan.
dan tinggal substitusi aja, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, ini limit kirinya 3, limit kanannya 5, berarti yang B itu limitnya tidak ada. Gimana nulisnya? Tidak ada untuk yang B, karena limit kiri dan kanannya berbeda. Kalau ada yang salah, koreksi aja ya. Kemudian, kalau salah perhitungan, limit X menuju 1 dari sebuah fungsi tangga 2X plus 1, kayak gini. Nah, kalau kita perhatikan fungsi tangga itu, kalau di gambar ya, hmm, dari atas ke bawahnya gak enak. Fungsi tangga tuh biasanya ada titik temunya, karena ini fungsi tangga, jadi ini penuh, kemudian ini kosong, ini penuh, ini penuh, kemudian yang ini kosong, terus ini penuh juga, ini kosong, gitu. Ini kosong, terus di sini misalkan ini penuh, kayak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi tangga. Jadi biasanya nilai-nilai yang ada di sebelum titik kosong ini itu bakalan jadi 2 gitu hasilnya. Sini. Itu yang disebut sebagai fungsi tangga. Enggak 2 sih, pokoknya yang di ujung kiri lah. Itu yang disebut sebagai fungsi tangga. Jadi kalau misalkan kayak gini, misalkan nih, kita menentukan titik X yang ini misalkan. X-nya 1. Nah, di sini hasilnya misalkan 1 juga, tapi di sini hasilnya 2. Nah, kalau kita lihat dari arah kiri dan kanan, ini dari kiri dulu. Untuk X menuju 1, itu kita ngambilnya yang ini. Berarti kan limitnya ini. Berapa? 1. Tapi kalau misalkan kita tinjau dari arah kanan, berarti kan kurvanya yang ini, kita akan berhenti di sini. Dan hasilnya adalah 2. Nah, limit kiri dan kanannya itu berbeda. Makanya, yang ini juga tidak ada, karena limit kiri dan kanannya berbeda untuk fungsi tangga ini. Kalau misalkan mau kita gambar ya kurang lebih si fungsi tangga dari 2x plus 1 itu adalah kita gambar 2x plus 1-nya. Ini kayak gini. 2x plus 1 itu ya ketika x-nya 0, y-nya 1, berarti di sini. Nah, misalnya, nah itu ketika y-nya 0, x-nya setengah, minus setengah, berarti di sini. Nah, kurang lebih ya gambarnya akan seperti ini gitu garisnya. Nanti ini kosong gitu, garis. Ini penuh, ke sini kosong gitu. Terus misalkan ini penuh lagi, di sini kosong. Ini penuh, salah. Sini penuh, terus di sini kosong. Jadi naik terus. Dan ini tuh ada persamaan garis 2x per 1. Ketika di menggunakan fungsi tangga itu, ya nanti garisnya yang ini, yang naik terus. Dan ini limitnya tidak ada, karena dari kiri dan kanannya berbeda. Begitu. Itu untuk fungsi tangga, kita menentukan limit. Kemudian untuk nomor 9, ini kaitannya dengan sebuah fungsi juga yang fungsi khusus. Tapi kaitan fungsi khususnya itu berupa fungsi trigonometri. Nah, fungsi khususnya ini tuh berupa fungsi trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan fungsi yang seperti ini, kita bisa menggunakan teori yang menyatakan atau dinamakan sebagai teorema Apit.
Nah, teorema Apit ini itu adalah sebuah teorema yang mencari nilai limitnya itu karena diapit oleh dua buah nilai, gitu. Jadi nanti nilainya sesuaikan dengan batas kiri dan kanan yang samanya. Untuk pengawalan, kita punya sin dan kosin atau trigonometri. Fungsi trigonometri itu adalah sebuah fungsi yang berosilasi, kemudian terbatas di atas dan di bawahnya, atau di suku X dan suku Y-nya. Jadi kalau misalkan gambar sin itu kan biasanya gini ya, dari bawah gitu, ke atas ke bawah, kayak gini terus gitu. Untuk sin, nah ini tuh bakalan sama rata gitu, yang bagian atasnya dan bagian bawahnya juga rata, gitu. Jadi terbatas di atas dan di bawah, atau hasil si Y-nya. Jadi Y sama dengan sin X, nah si Y-nya itu terbatas. Maka kita bisa memanfaatkan itu untuk konsep atau teorema Apit ini. Berarti kita punya untuk yang B ya, untuk soal yang B, kita punya pernyataan bahwa sin dari 3 per X kuadrat yang bentuknya seperti ini terbatasnya di mana? Nah, untuk batasan yang 1 per X, kalau yang biasanya, ini yang biasanya dulu, untuk sin biasanya itu terbatas di 1 dan min 1. Itu untuk sin yang uh, kita kenal, atau biasanya kita kenal itu sin X. Sin itu terbatas di min 1 dan 1. Nah, yang jadi masalah sekarang itu gimana kalau misalkan sinnya itu adalah 1 per X, bukan sin X lagi. Jadi fungsi yang ada di dalam trigonometri sinus itu adalah sebuah fungsi rasional. Nah, ketika sebuah fungsi rasional juga, maka batasannya itu adalah 1 dan min 1 juga, gitu. Atau istilahnya itu di fungsi trigonometri yang bagian atas dan bawah itu sering dikenal sebagai amplitudo ya, kalau nggak salah. Si A-nya gitu. Nah, di sini tuh kan 1, gitu. Koefisiensinya itu 1. Makanya terbatas 1 sampai min 1. Dibatasi oleh min 1 dan 1. Kayak gini. Nah, setelah prosesnya kayak gini, ya kita cari fungsi yang bentuknya seperti ini. X sin 3 per X. Ya kita kalikan semuanya dengan X. Semua ruas ini dengan X. Jadi kita memperoleh min X kurang dari X sin dari 3 per X kuadrat kurang dari sama dengan X. Nah, setelah ini ya kita limitkan semuanya. Jadi limit X menuju 0 dari kiri untuk minus X kurang dari limit X menuju 0 dari kiri untuk X sin dari 3 per X kuadrat, kemudian ini juga sama 0 dari kiri untuk X. Nah, ini hasil limitnya itu 0, dan ini kita tulis ulang sin 3 per X kuadrat, dan ini juga 0. Nah, ketika bagian kiri dan bagian kanan, atau arah kiri dan arah kanan, batas kiri dan batas kanan itu sama dengan 0, dan batasnya sama, maka yang bagian dalam ini, pernyataan yang bagian dalam ini, atau yang kita cari soal nomor B, itu hasilnya 0. Jadi hasilnya 0 juga, karena di batas kiri dan kanannya 0. Begitu maksudnya. Kemudian yang C juga. Kalau cos gimana cos? Cos juga sama, terbatas di 1 dan min 1. Nah, untuk yang C juga sama, kita mulai dari uh, bahwa sin ini terbatas dari min 1, yang sin 1 per X pangkat 3 dibatasi oleh min 1 sampai 1. Kemudian karena ada 1/10 itu, ya berarti kita kalikan semuanya dengan bilangan tersebut. Jadi ini min 1/10 pangkat 10, kemudian ini juga 1/10 pangkat 10 sin dari 1 per X pangkat 3.
Ini kurang dari sama juga 1/10 pangkat 10 kayak gitu. Kemudian kita limitkan. Kalau yang ini kita limitkan itu bakalan jadi konstan kan. Konstan itu tersendiri karena sebelumnya sudah dibahas juga limit dari sebuah nilai yang konstan ya hasilnya adalah konstan. Berarti ini min 1/10 pangkat 10 dan ini adalah limit X menuju 0 dari 1/10 pangkat 10 sin dari 1/x pangkat 3 dikurangi dengan ya ini juga sama hasilnya itu. Nah, karena hasil limitnya itu berbeda antara limit kiri dan kanan, berarti limitnya ini tidak ada. Itu. Itu untuk soal nomor C. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk 9 soal yang sudah dibahas? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 ini tuh kita menggunakan teori yang mengatakan bahwa limit X menuju 0 dari sebuah fungsi sin AX per BX. Ini saya lakukan perumusan aja ya. Ini akan sama dengan limit X menuju 0 dari BX. Salah, AX. AX per tan BX. Ini akan sama dengan A per B. Jadi yang kita tinjau itu adalah si nilai ininya aja. Tapi sebetulnya ini tuh berangkat dan bermula dari konsep L'Hopital. Nanti bakalan dapat yang seperti ini juga, tapi di sifat-sifatnya itu tertera langsung tertulis seperti ini. Jadi sebetulnya untuk menyelesaikan yang A, ya ini udah kelihatan hasilnya 4/3 gitu. Karena kita tinjau ini. Itu. Atau mau dilengkapi, boleh. Kalau mau dilengkapi biasanya si A dan si B-nya itu harus sama. Jadi limit X menuju 0 yaitu untuk ini jadi sin 4x per 4x. Nah, harus sama kayak gini. Jadi nanti hasilnya adalah 1 biasanya ya. Tapi kalau mau pakai ini juga boleh. Jadi ini hasilnya sama dengan 1. Tapi karena kita bagi dengan 4x, maka kita harus kali juga dengan 4x. Gitu. Dan lebihnya tadi yang belum kita tulis ada 3x. Kayak gitu. Jadi yang ini limitnya itu 1. Sementara yang ini ya kita bagi si x-nya. Jadi hasilnya adalah 4/3. Jadi sama-sama aja. Silahkan mau menggunakan yang manapun. Tapi kayaknya harus menggunakan ini. Kalau ujiannya esai. Kayak gitu. Kemudian yang B. Nah, yang B juga kita bisa mengerjakannya yang A. Oh, yang B berarti karena tannya itu ada pangkat 3, berarti ada 3 kali. Ya, kita coba pakai aturan yang bagus. Jadi ini tan X gitu, dibagi dengan karena 3x² berarti kan X-nya ada 2 ya. Jadi X kali X. Ya, ini pakai dulu 3x-nya gitu. Terus dikali dengan tan X juga. Dibagi dengan si X yang terakhir. Itu dikali dengan tan X. Nah, kayak gitu. Kemudian karena tidak mau terlalu panjang, sebetulnya yang ini ya, yang tan X per 3x itu kita bisa menyelesaikan dengan cara yang seperti nomor A gitu. Jadi nanti si tan X-nya dibagi X dulu, terus nanti kan X per 3x gitu, kayak yang ini gitu. Jadi lebihnya. Nah, boleh juga ditulis kayak gitu, tapi kita langsung aja. Jadi ininya sepertiga, kemudian tan X-nya 1, tapi tan 0 itu hasilnya 0. Maka hasilnya 0. Ini hasilnya 0. Kemudian yang C sekarang. Kalau yang C cos 4x min 1. Kalau cos 4x min 1, oh iya, hampir lupa. Eh, di soal-soal itu biasanya yang limit ini tuh kita sering lupa
langkah yang paling awal untuk mensubstitusikan. Jadi biasanya juga kalau kita substitusikan, ternyata ada nilainya gitu. Nah, makanya jangan lupa untuk mencoba ya. Tapi kayaknya ini bakalan 0 per 0 juga. Karena dilihat cos 0 itu 1 dikurangi 1 0. Terus yang sin 0 itu hasilnya 0 juga. Nah, mungkin saja ketika kita substitusikan itu enggak 0 per 0. Hanya kita harus tinjau dulu. Tapi di sini udah 0 per 0. Jadi kita tinggal menyelesaikannya. Untuk cos 4x min 1, kita bisa menggunakan sifat-sifat trigonometri untuk menyelesaikannya. Contohnya yang uh, cos 4x min 1 ini kita bisa ubah gitu. Atau bisa juga kalau misalkan lupa gitu, apa namanya, ya lupa dari sifat-sifat trigonometrinya, kita bisa menggunakan ide yang dinamakan sebagai merasionalkan. Kalau ide-ide yang sebelumnya itu merasionalkan, tapi biasanya penyebut sih yang dirasionalkan. Tapi ini juga boleh gitu. Jadi kita boleh menggunakan cara eh, mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Biasanya bilangnya kayak gitu. Jadi ini cos 4x min 1 ini, terus ini x sin 2x kita kalikan dengan bentuk eh, yang kebalikannya. Kalau di sini pengurangan berarti kita kalikan dengan penjumlahannya. Nah, kayak gitu. Ini juga cos 4x plus 1. Kayak gitu. Nah, kan ini jadi bentuk A min B, yang ini ya A min B, terus A plus B gitu. Berarti ini tidak lain adalah kita bisa menuliskan sebagai cos kuadrat 4x dikurangi 1. Gitu. Dibagi dengan, ya ini, tinggal kali saja yang bagian bawahnya. Boleh dikali langsung atau ya boleh gini juga, x sin, jadi ditulis gini dulu. Yang ininya cos 4x tambah 1. Nah, boleh kayak gini dulu. Terus kita ingat kembali bahwa kita punya identitas trigonometri yang menyatakan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. X-nya boleh diganti apapun, misalkan 4y atau 2z, boleh. Yang penting sama-sama bentuknya sama. Nah, di sini ada yang seperti ini. Berarti sin kuadrat x ini akan sama dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, ini x-nya sama. Berarti sebetulnya yang ini kita bisa menuliskan sebagai sin kuadrat 4x gitu. Tapi di sini kan 1 min cos, sementara di sini adalah cos min. Berarti kali negatifnya gitu. Dibagi dengan, ya ini x sin 2x, yang ini cos 4x plus 1. Kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini ya kita menggunakan konsep yang sebelumnya tadi. Gitu. Kita bisa membagi-bagi. Maksud membagi-bagi itu ya karena kan yang bagian bawahnya itu perkalian, yang atasnya juga perkalian. Jadi ini negatifnya boleh disimpan di depan aja. Sin 4x itu. Terus ini dibagi dengan si x-nya dulu. Kemudian dikali dengan sin 4x lagi. Gitu. Karena tadi kuadrat dibagi dengan sin 2x. Terus ini dikali dengan 1 per cos 4x plus 1. Nah, kalau kita lihat, ya ini hasilnya 4, terus dikali dengan, ya ini 4 per 2, jadi sebetulnya sin dengan sin ini juga berlaku gitu, nggak hanya konstan saja. Karena kalau misalkan kita lihat ya, yang sin 4x dengan sin 2x itu kita bisa menuliskan kayak gini aja. Sin 4x dibagi x, nanti dikali dengan x per sin 2x. Ya ini sama-sama aja, karena si x-nya kan bisa dibagi. Gitu. Bakalan balik lagi, jadi langsung aja 4 per 2. Mana lagi? M. Nah, terus dikali dengan 1 per cos 4x plus 1. Karena tadi x-nya 0, ya berarti 1 per cos 0. Cos 0 itu kan 1 gitu. Berarti 1 per 1 plus 1. Nah, si 4-nya kita bisa bagi. Jadi sisanya 2. 2 kali 4 itu 8. 8 kali 1 itu 8. Dibagi dengan 1 ditambah 1, 2. Hasilnya adalah 4. Begitu
ceritanya. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Jam berapa nih? 10.03. Masih panjang lagi. Dan ini adalah soal yang terakhir. Dua lagi. Kalau tidak ada ya, kita tamatkan. Kita selesaikan. Sekarang yang D. Untuk soal yang D, kita bisa menggunakan identitas trigonometri juga. Jadi identitas yang tadi, yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1, itu identitas trigonometri. Terus ada juga yang bentuknya adalah 1 1 ditambah tan kuadrat X, ini akan sama dengan secant kuadrat X. Nah, kita bisa menggunakan konsep ini juga gitu. Selain kita menggunakan identitas trigonometri yang sebelumnya, yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1, kita juga bisa menggunakan konsep yang ini, gitu, yang secant kuadrat. Secant kuadrat itu akan sama dengan 1 ditambah tan kuadrat X. Benar gak? Ada yang berkomentar gak? Takutnya saya salah gitu. Bener ya? Gak ada yang berkomentar nih. Oke, kalau nggak ada ya, kalau mau tan aja gimana? Nah, kalau tan kuadrat X berarti kan ini secant kuadrat X min 1. Hmm, ya benar. Betul nggak sih? Saya jadi ragu. Betul lah ya. Atau supaya tidak keliru, kita cek. Iya benar. Benar, benar. Ya kalau benar kayak gini, jadi kita tinggal ganti aja sebetulnya. Limit X menuju 0. Untuk secant kuadrat X min 1 itu adalah tan kuadrat X. Ini tan kuadrat X per 4X kuadrat. Nah, kayak gitu. Ya kita pakai yang tadi lagi. Limit X menuju 0 dari tan X per 4X dikali tan X per X. Karena kan yang kuadratnya X. Atau mau 2X, 2X juga boleh. Ini hasilnya adalah seperempat, ini dari 1, hasilnya seperempat. Jadi ini tuh hasilnya adalah seperempat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Tidak ada. Terakhir, mana sih? Oh, yang eh, ini juga. Hmm, oh, oke. Ini juga bisa menggunakan yang tadi, yang identitas trigonometri untuk sin kuadrat X. Ini yang tadi ya. Itu kan jadi 1 min cos kuadrat X kan. Karena, sebelum aja lah. Karena tadi sin ditambah cos itu. Jadi kan 1 dikurangi cosnya. Nah ya, kita bisa menuliskan kayak gini. Jadi yang mana tadi? Nomor E, limit X menuju Pi ini.
Yang sin kuadratnya kita ganti aja jadi 1 min cos kuadrat X dibagi dengan 1 ditambah cos X. Ini tuh kan kayak A kuadrat min B kuadrat kan. Jadi kita bisa memfaktorkan gitu. Memfaktorkannya jadi 1 min cos X gitu. Ini 1 plus cos X. Karena kalau misalkan kita substitusikan kan bakalan jadi per 0 gitu. Ya 0 per 0 karena cos P itu min 1. Dibagi dengan 1 plus cos X. Nah, 1 plus cos X nya kita bisa bagi, berarti nanti sisanya adalah limit X menuju Pi dari 1 min cos X. Ya, ini 1, cos Pi itu adalah min 1 ya. Ini 1 hasilnya adalah 2. Begitu untuk yang bentuknya seperti ini. Atau bisa juga yang ini tuh yang mereka ya dikali dengan kawannya yaitu 1 min cos X. Boleh juga. Yang gini. Boleh juga kayak gini. Limit X menuju Pi dari sin kuadrat X per 1 ditambah cos X terus dikali dengan 1 min cos X dibagi 1 min cos X. Boleh juga kayak gitu. Jadi kayak cara sebelumnya menggunakan perkalian dengan kawannya juga boleh. Itu nanti bakal memperoleh hasil yang sama. Oke, itu soal yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena habis. Oh, tidak ada. Saya coba cari yang menarik. Kalau ini udah hilang. Nah, ini aja yang E ya. Kita coba lihat yang E, satu lagi yang E. Kalau yang E, ini tuh kayak apa ya, definisi dari turunan gitu. Nanti silakan dicek lagi. Hampir mirip ya. Ini baru hampir mirip. Kayaknya pengantar ya. Ini 2 ditambah H pangkat 3 dikurangi 8 dibagi dengan H. Ya sebetulnya yang pangkat 3-nya kita bisa eh, sederhanakan gitu. Jadi keluarkan apa ya istilahnya. Ya kita selesaikan gitu. Si 2 plus H pangkat 3 ini. Nah untuk 2 plus H pangkat 3 ini kita bisa menggunakan yang namanya segitiga Pascal kalau masih ingat. Jadi 1 terus ini 1 1 terus 1 2 1. Nah 1 2 1 ini tuh adalah pangkatnya 2. Kalau pangkatnya 3 itu adalah 1 3 3 1 gitu. Berarti nanti yang ini tuh limit H menuju 0. Satunya apa ya, si ininya gitu, si duanya dipangkatkan 3 itu hasilnya 8 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan enggak dikurangi ditambah karena ini 2 ditambah dengan ya duanya itu kuadrat dulu terus si H. Jadi 2 di kuadrat itu ini dikalikan dengan H. Jadi 3 bisa ditulis lah. Misalkan A plus B pangkat 3. Nah, gitu. Jadi nanti si A-nya dulu pangkat 3, terus ditambah dengan 3 kali A-nya pangkat 2. Jadi si A-nya itu dipangkatkan, pangkatnya berkurang, terus muncul si B. Sebetulnya ya A pangkat 3 ini B-nya pangkat 0. Gitu. Terus nanti 3, ini A-nya berkurang lagi pangkatnya, terus B-nya jadi pangkat 2. Gitu. Dan yang terakhir kan 1 ya, si A-nya pangkat 0, B-nya pangkat 3. Begitu maksudnya. Berarti ini ditambah dengan 3 kali 2 pangkat 1 2 dikali H pangkat 2 gitu. Terus yang terakhir adalah H pangkat 3 dikurangi 8 dibagi dengan H. Kalau kayak gini kan 8 dengan 8-nya jadi habis ya. Jadi ini sisanya adalah limit H menuju 0 dari 12H ditambah 6H kuadrat
ditambah H pangkat 3. Ini dibagi H. Ya udah kita bagi aja H-nya. Nah, bagi. Jadi semuanya kita bagi. Yang ini sisanya pangkat 2. Ya, tinggal substitusi hanya 0, berarti ini 12 ditambah 6 kali 0 ditambah 0 pangkat 2. Hasilnya adalah 12. Begitu. Itu untuk menyelesaikan soal yang E. Jadi kalau yang E kita lakukan penyederhanakan secara detail, baru kita memperoleh hasilnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada yang tutup. Ada sekitar 15 menit lagi. Kalau nggak ada, kalau nggak ada ya silakan di screenshot dulu atau di masuk dulu untuk tugasnya. Eh, tadi bilangnya presensi sih. Untuk presensinya ini ibu siapa ini? Oh, enggak. Nggak ke sana, itu di plotting dan kalau gitu kan. Kalau kita sudah ada 8 orang yang hadir. Nah, kalau sudah ya silakan dikerjakan. Boleh dibuka dulu. Ada pertanyaan nggak dari semua tugas-tugasnya? Dilihat dulu tugasnya. Kalau ada tugas, tapi saya nggak lihat. Oh, deadline-nya seperti biasa sampai jam 23.59 hari ini. 23.59 hari ini. Jadi malam ini ya deadline.